Oke, mekanisme gluconeogenesis. Nah, mekanisme gluconeogenesis ini sering disebut sebagai mekanisme kebalikan dari glikolisis, yang mana glikolisis ini kan merupakan pemecahan glukosa menjadi pirufat ya. Nah, sedangkan gluconeogenesis ini seperti pengertiannya dibagi tiga dari gluko, neo, dan genesis. Gluko itu glukosa, neo baru, genesis itu sintesis. Sehingga gluconeogenesis ini merupakan sintesis glukosa baru atau pembuatan glukosa yang baru. Nah, tapi perlu diingat bahwa dalam gluconeogenesis ini terjadi 3 reaksi irreversibel, yaitu yang pertama ada pirufat menjadi PP, lalu ada perubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6 fosfat, dan terakhir itu ada dari glukosa 6 fosfat menjadi glukosa, seperti itu. Nah, seperti apa kira-kira reaksinya? Kita bahas ya dari pirufat. Nah, pirufat ini berasal dari asam laktat, jadi asam laktat itu bisa diubah menjadi pirufat. Nah, pirufat ini tidak bisa langsung menjadi PP atau fosfoanil pirufat, sehingga pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria. Nah, pirufat masuk ke mitokondria diubah menjadi oksaloasetat oleh pirufat karboksilase. Nah, oksaloasetat ini tidak bisa langsung keluar dari mitokondria, sehingga harus diubah menjadi malat terlebih dahulu. Nah, dari malat dia baru bisa keluar dari mitokondria, setelah keluar diubah lagi menjadi oksaloasetat. Nah, kemudian baru dari oksaloasetat baru bisa menjadi PEP atau fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Nah, dari PEP ini diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim enolase, kemudian menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan fosfogliserat mutase, kemudian diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase, kemudian diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3 fosfatase dehidrogenase. Kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan dengan bantuan enzim fruktosa bisfosfat aldose. Kemudian ini terjadi lagi nih reaksi irreversibel, sehingga di sini dibutuhkan enzim yang bisa mengubah fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi fruktosa 6 fosfat itu dengan bantuan fruktosa 1,6 bisfosfat. Kemudian diubah menjadi glukosa 6 fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukos isomerase. Nah, irreversibel lagi, dia atau glukosa 6 fosfat ini akan masuk ke dalam retikulum endoplasma halus. Nah, di sini akan diubah menjadi glukosa dengan bantuan enzim glukosa 6 fosfatase. Nah, dari sini glukosa akan keluar dari retikulum endoplasma nih, keluar sehingga jadi glukosa ke aliran darah. Seperti itu yang dari pirufat ya. Lalu ada nih jalur dari trigliserida yang mana trigliserida ini akan mengalami lipolisis ya, sehingga dipecah menjadi gliserol dan fatty acid. Nah, dari gliserol ini akan diubah menjadi gliserol 3 fosfat dengan bantuan enzim gliserol kinase. Nah, dari gliserol 3 fosfat ini akan diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, atau DHAP. Kemudian sama seperti jalur tadi, diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, diubah menjadi fruktosa 6 fosfat, diubah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian masuk retikulum endoplasma, diubah menjadi glukosa, dan kemudian keluar. Nah, mungkin seperti itu mekanisme dari gluconeogenesis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.